Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali lagi di pembelajaran materi tema 2 subtema 4. Dan sekarang masuk subtema 4 yang akan menjelaskan di sini adalah tentang bermain di tempat wisata. Sebelum itu, marilah kita awali dulu dengan kita membaca bersama-bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa kamu lihat nak ya di bukunya masing-masing halaman 169. Silakan, itu ada bacaan dan ada gambar, silakan amati. Ada anak-anak yang sedang berwisata. Nah, kemudian kamu lihat di pembelajaran 1 masih tentang mengamati gambar, kalian amati tentang gambar. Kemudian di bawahnya ada teks percakapan dari gambar yang ada di atas. Selanjutnya anak-anak ya, setelah kamu membaca sendiri, kalian mengisi, menjawab soal pertanyaan dari percakapan yang ada di atas di halaman berikutnya. Ini saya kira kamu bisa ya untuk membaca sendiri di rumah dan menjawab sendiri ya. Karena nanti kalau saya bacakan di sini terlalu panjang anak. Kemudian ada bawahnya lagu layang-layang. Silakan kalian browsing sendiri di YouTube, ada banyak sekali. Kalau tidak tahu lagu layang-layang itu ada banyak. Nah, inti dari sini kita sekarang masuk ke dalam matematika, yaitu tentang pembagian. Di sini dikatakan di buku ini ada semua bilangan, ada pernyataan semua bilangan atau semua angka jika dibagi 1, semua itu hasilnya tetap menjadi angka yang awalnya tadi. Jadi misalnya ada angka 6 dibagi dengan 1, ya hasilnya tetap menjadi 6. Misal kalau ada 7 bagi 1, ya hasilnya 7. Pokoknya semua angka kalau dibagi 1, ya hasilnya adalah angka itu sendiri. 10 bagi 1 ya 1, 2 bagi 1 sama dengan 2, seperti itu. 3 bagi 1 3, dan seterusnya. Besar atau kecil tetap. Misal 100 bagi 1, hasilnya ya 100, tetap tidak berubah. Nah, ini ada pembagian, ada soal cerita. Semuanya ini setelah saya baca tadi dibagi 1 anak-anak. Nah, ini ada 5 layang-layang diberikan kepada Benny. Kan Benny kan hanya 1 orang. Jadi 5 dibagi 1 ada 5, tetap. Berarti Benny mendapatkan 5 layang dan seterusnya. Saya kira ini mudah. Nah, untuk mempermudah pembagian ini anak-anak, kalian bisa menggunakan cara pengurangan berulang. Nah, ini anak-anak, ada banyak sekali bagaimana cara membagi dengan pengurangan berulang. Kita ambil saja contoh yang ini. Ini aja. Misal ada 20. Atau yang mana, ini aja wis, lebih gampang, ini 20 ya. 20 dibagi 5 hasilnya ada berapa anak-anak? Nah, caranya adalah 20 dibagi 5 ini caranya bisa menggunakan berulang, yaitu 20 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5, pokok sampai hasilnya 0. Nah, seperti ini sampai hasilnya 0. Kemudian dihitung 5 nya ini ada berapa, 1 2 3 4. Kalau 5 nya ada 4, berarti 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Ini bisa kalian cari sendiri, banyak di Google sini ya, cara membagi angka dengan pengurangan berulang. Atau begini anak-anak, sebentar biar lebih mudahnya itu saya gunakan ini. Kalau tidak ada ya, yes, kok gini aja nak. Jadi pengurangan berulang bisa kamu cari sendiri nanti
juga tanyakan kepada orang tuamu. Ini jadi kamu misal ada pertanyaan seperti ini, 4 dibagi 2 yaitu sama dengan 4 dikurangi, ini aja yang saya sniping. Kok ada ginian, sebentar. Misal 4 dibagi 2 ini ya, saya ambil ini. Jadi sama seperti 4 dikurangi 2 kemudian dikurangi 2. 4 dikurangi 2 sama dengan 2, kemudian 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Kalau sudah 0 ini berarti sudah selesai. Berarti 4 dibagi 2, kita hitung 2 nya ada berapa? Ada 1, ada 2. Dari sini yang pertama dan ini yang kedua. Jadi hasilnya 4 dibagi 2 adalah ada 2, karena 2 nya ada 2, 1, 2. Contoh yang lain, 8 dibagi 4 berarti 8. Kita tulis lagi, ini 8 dikurangi 4 dikurangi 4. Pokok sampai hasilnya 0 anak-anak. Kalau hasilnya sudah 0 ini berarti ketemu 4 nya di sini ada berapa? Ada 2. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan ada 2. Seperti ini. Atau begini anak, ini ada cara lain untuk mengerjakan pembagian, yaitu kalian membalik suatu perkalian. Maksudnya seperti apa itu? Nah, seperti ini. Misalkan ini ada dapat angka 4 dikali 2 ya. 4 dikali 2 sebenarnya kan 8. Semisal nanti ada soal itu soalnya 8 dibagi 4. Kalau 8 dibagi 4 berarti hasilnya adalah 2. Nah, jadi dibalik. Yang awal tadi ini adalah jawaban 8-nya. Sekarang 8-nya ini menjadi pertanyaan, jadi soalnya. Atau contoh lain, misalkan ini yang mana ya? 4 ini aja, yang kecil aja agar 6 ada 6 dibagi 3 ada berapa hasilnya? 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Kalau 6 dibagi 2 hasilnya berapa ya? 3. Jadi pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Nah, cara ini bisa kita gunakan, tapi kalau anak-anak semuanya hafal perkalian, maka dari itu anak-anak hafalkanlah perkalian terlebih dahulu. Jadi anak-anak ini wajib untuk menghafalkan perkalian ini anak-anak. Silakan nanti di rumahnya dihafalkan perkalian ini minimal 1 sampai 10 ini ya. Kalau kamu hafal, insya Allah nanti mengerjakan pembagiannya juga mudah anak-anak. Oke anak-anak, kita lanjut ke bukunya lagi. Nah, kita masuk di sini. Nah, ini soal-soalnya seperti ini. Ada 32 bingkai layang-layang dibagikan kepada 4 orang. Langsung kita contohkan aja ya cara yang seperti tadi. Berarti 32 dibagi 4. Kalau nggak hafal, anak-anak juga bisa menggunakannya, tapi dengan melihat tabel perkalian bisa anak-anak. Kita cari ya, dapat tadi anak-anak. 32 dibagi 4. Jadi 32 dibagi 4 kita cari. Di perkalian 4 kita cari 32 ini anak-anak. Ada 32 dibagi 4 hasilnya berapa? Ada 8. Berarti nomor 1 ini
Jawabannya adalah 8. Nanti ditulis caranya di sini. 32, saya tuliskan aja di sini. Jawabnya seperti ini nanti. (32) dibagi 8. Ada berapa tadi? Kita lihat lagi kalau tidak hafal. 32 dibagi 8 ada 4. Sama dengan 4. Jadi untuk mengerjakan pembagian itu juga bisa dengan perkalian, karena perkalian itu adalah, karena pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Ini bisa anak-anak. Kita lanjut lagi ke bukunya. Nah, kalau yang ini berarti 18 dibagi 3. 8 nanti hasilnya kamu tulis. Kalau yang ini 56 dibagi 8 dan seterusnya, sama seperti tadi. Ini selanjutnya kalian untuk membuat figura ya, silakan kalian membuat sendiri di rumahnya. Jadi nanti figura diberi dengan hiasan-hiasan yang kamu punya, bisa pasir-pasir atau biji-bijian atau kerang, terserah seadanya di rumah ya. Saya tidak terlalu memaksa kalau ini. Nah, ini masih. Nah, sekarang kita masuk seperti pelajaran kemarin, kita mengetahui benda. Nah, seperti yang kita ketahui ada benda cair, padat, dan benda gas. Jadi nanti kamu cari yang ada di pantai itu mana yang benda cair, gas, atau benda padat. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Nah, misal di pantai kan ada air laut, itu bendanya apa? Nah, cair kan ya. Ciri-cirinya apa? Air itu bisa dipegang atau tidak? Jadi tidak bisa dipegang. Nah, jadi ciri-cirinya benda cair tidak bisa dipegang. Nah, ini ada lagi gambarnya. Nah, sesuai berdasarkan pengamatanmu, mana benda tetap, mana benda yang tidak tetap. Nah, ini maksudnya benda tetap itu bisa berubah atau tidak. Kalau ini kan ada skrup itu kalau dipegang berubah atau tidak? Tidak ya. Jadi kalau yang berubah seperti pasir ini kan dipegang berubah, air berubah, karena bisa menjadi hilang. Saya kira mudah itu, silakan cari sendiri, cari sendiri nanti. Lanjut anak-anak ya. Ini ada bacaan, kalian baca saja dan kalian jawab sesuai dengan pertanyaan yang ada, dengan jawab pertanyaan itu sesuai bacaan yang ada di atas. Ini masih sama seperti tadi, kita mencari benda padat, cair, atau gas. Bentuknya seperti apa? Ini ada keterampilan membuat kotak tisu, silakan kalian buat sendiri. Kalau untuk keterampilannya saya tidak mau ambil pusing kalau di situ. Kemudian ini juga ada pembagian seperti tadi. Kerjakan aja. 14 dibagi 7 ada 14 dibagi 7 ada berapa anak? Kalau nggak bisa kalian lihat di sini. 14 dibagi 7 ada 2. Nanti kamu tulis di sini 2. Saya sliding dulu. Bagi 7 ada 2, kemudian dibagi 2. Jadi kamu bagi dulu yang ada di depan. 22 dibagi 2 sama dengan 1 hasilnya. Saya kira mudah. Kemudian 28 bagi 7 ada 3 bagi 28 bagi 7 ada 4 bagi 2 sama dengan 2. 32 bagi 8 ada berapa? 4 ya. 4 dibagi 2 ada 2, tetap seperti itu. Nah, karena saya hafal ini, jadi nanti biar hafal nanti silakan hafalkan perkalian, nanti hitungnya akan mudah. Nah. Oke, lanjut anak-anak ya, karena videonya nanti durasinya lama sekali. Nah, ini ada, silakan amati kemudian kalian jawab.
sesuai pertanyaan. Nah, ini masih pembagian seperti tadi, saya kira sama. Ini 12 bagi 2 berapa bagi berapa. Pokok kalian bagi dulu yang ada di depan sini. 12 bagi 2 ada 6, 6 bagi 3 ada 2. Kemudian 15 bagi 3 ada berapa? Ada 5. Kemudian 5 bagi 5 di sini tulis 5, ini tulis 5. 5 bagi 5 ada 1. Ini. Nanti kalau semisal terlalu cepat, bisa kalian ulang-ulang lagi videonya, atau kalian pause-pause, tidak masalah anak. Ini masih tentang benda padat atau cair gas. Ini silakan kalian beri silang kehidupan yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata yang mudah. Ini silakan mudah-mudah seperti ini kalian kerjakan sendiri saja biar tidak terlalu panjang videonya nanti. Nah, ini juga ada pembagian seperti yang saya ajarkan barusan. Jadi kesimpulannya untuk mengerjakan pembagian bisa menggunakan pengurangan berulang atau kebalikan dari perkara. Oke, mungkin itu saja anak pelajaran ini, semoga bermanfaat. Apabila saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.